melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, belum menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka ketika itu monggo bareng-bareng di tahun depan, jangankan pun di tahun depan, pada hari ini kesempatan yang diberikan oleh Allah ini yang berupa kesehatan, berupa akal pikiran, berupa mata yang normal, tangan yang normal, anggota tubuh yang normal, mari kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai umur kita gunakan dengan yang tidak bermanfaat. Ketika itu, Ustaz, Mas, apa yang harus saya perbaiki terlebih dahulu? Waktu kemarin, Mas, Ustaz, saya masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saya masih jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin berubah. Apa yang harus aku perbuat? Kata Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama wabil khusus pada bidang tasawufnya, beliau berkata, cerminan hidupku adalah cerminan sholatku. Ketika itu lanjutannya, apa yang berharga dari agamamu? Jika sholatmu saja tidak berharga bagimu. Lanjutannya, padahal pertanyaan pertama pada hari kiamat adalah tentang sholat. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Kalau sholat kita nanti pada hari kiamat ditanyai oleh Allah, sholat kita baik, maka amal-amal yang lainnya insya Allah akan baik. Ketika sholat kita sendiri buruk, kita sering meninggalkan sholat, kita sering mengulur-ulur waktu sholat, maka amalan yang lainnya ikut buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Maka lanjutannya kata Al-Imam Hasan Al-Basri, barang siapa yang terbiasa menunda-nunda waktu sholat, maka ketika itu dia harus siap tertundanya urusan dunianya. Entah itu tertundanya menikah, tertundanya rahmat Allah, tertundanya kesehatan, tertundanya yang namanya kemapanan, petunjuk rizki dan yang lainnya. Kita harus siap tertunda. Kita harus siap tertunda karena kita sering menunda-nunda waktu sholat. Makanya saya datang ke sini tadi, saya lihat teman-teman saya mana, wabil khusus yang laki-laki. Kalau perempuan saya nggak bisa lihat. Mana? Hanya segelintir 3 orang tadi. Kemana yang lainnya? Ngantuk, Ustaz. Sama kalau ngantuk. Kemarin saya juga melihat Maroko dengan Ustaz Lukman. Saya melihat sampai di jam 1, terus tidur, bangun di jam 3, mandi dan berangkat ke sini. Untuk apa? Untuk mengajak kalian kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amalan yang terbaik adalah mengajak atau menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mas, Mbak, kalau kalian tahu bahwasannya di dalam Alkitab yang namanya air laut, ketika itu sering ngomong kepada Allah, ya Rabb, apakah aku boleh menghantamkan bak air ini kepada permukaan bumi? Karena saya tidak mau melihat manusia bermaksiat kepada Engkau. Kata Allah apa? Jangan dulu. Masih banyak anak-anak yang mencari ilmu. Masih banyak anak-anak yang tolabul ilma.
masih banyak anak-anak yang mondok di pesantren. Kalau sudah masjid-masjid ini kosong dari para pemuda, pesantren udah mulai sepi, TPQ Madin udah mulai jarang, maka siap-siaplah air bak yang ada di lautan menghantam kepada permukaan bumi. Gunung-gunung akan ditumpahkan di muka bumi ini. Alhamdulillah, kalau kalian tahu di Cianjur, di daerah-daerah yang kemarin terjadi gempa, di sini alhamdulillah aman. Karena apa? Berkat kalian, berkat kita masih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita itu masih jadi cagaknya langit, meredam amarahnya Allah. Kalian ketika tidak mau mengaji, tidak mau bersolat jamaah, na'udzubillah min dzalik, wallahu a'lam, apa yang akan terjadi di area Malang ini? Ketika masih yang namanya masjid diisi, TPQ banyak anak-anaknya, insya Allah, wabil khusus di daerah Tebo, aman dan sentosa. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo, mari bareng-bareng kita bermuhasabah diri. Apa Ustaz muhasabah? Evaluasi diri. Apa yang menjadi kekurangan kita? Jangan kita melihat kekurangan orang lain, melihat aib-aib orang lain, tanpa melihat aib kita sendiri. Jangan kita menilai orang lain, tapi nilailah diri kita sendiri. Maka ketika kita bisa melihat kekurangan kita masing-masing, kita akan membenahi lebih baik dan lebih baik. Ketika kita hanya menilai orang lain tanpa menilai diri sendiri, tentunya makanya ketika itu kita akan disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, sehingga ketika itu umur kita yang kita gunakan menjadi gak bermanfaat. Tentunya sehingga ketika itu nanti catatan ketika nanti menuju